ieu memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun. Allah yang Maha Pengampun dalam arti kita telusuri arti dari pengampun asalnya itu seperti apa. Orang nu disebat manusia adalah makhluk yang diambil katanya juga dari nusia. Nusia itu lupa, bukan bahasa Sunda. Nusaha ieu nusia bukan begitu ya maksudnya. Tapi nusia itu lupa bahasa Arab. Bahasa Sunda nama bukan lupa ya. Nah, nusia teh nu maneh gitu bahasa kasar ya. Nusia yansa nisyan. Apa artinya, Bu? Lupa. Ya. Janten tos watakna. Tos watakna namina makhluk Allah yang bernama manusia. Man itu sesuatu, sesiapa, seseorang. Nusia anu sok pohoan gitu. Ada sebuah kalimat al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu insan, jantan manusia itu bahasa Arabna rupi-rupi. Ada insan, ada anas, ya Bu. Itu hampir satu rangkaian kata. Insan, nusia, anas. Mahalul khata tempatnya lupa. Wan nisyan tempatnya salah. Wan nisyan dan lupa. Nah, jadi ibu-ibu teh suka ngadalil kalau poho teh. Ibu, nah kamari teu kapangaosan hilap pisan. Nyahan hilap dah si ibu mah. Waduh. Ngaranna oge manusia atuh mahalul khata wan nisyan cie gaya. Pakai dalil segalanya. Padahal ada teu niat, teu ageng niatna. Jadi we aya kagembang ku pada melan sakedik oge memang leres hilap. Kumargi niatna teu ya. Upami niatna kiatna ari niat kiatnya kan energi ya Bu ya. Jadi niat kuat itu adalah energi. Energi teh naon ya Bu? Tenaga gitu Bu. Kekuatan, power. Simkuring enjing-enjing tabu salaman dugi ka tabu 12.30 ngalebetan kegiatan talk show di STAI PUI Majalengka. Hampir we Bu hilang bahwa tabu 1 kedah mios karanji karena serunya kegiatan talk show. Ceritanya Simkuring diminta untuk menjadi narasumber bagaimana strategi penerimaan peserta didik baru sehubungan TK Alukma, TK Gisti itu dipandang termasuk TK yang siswanya di tingkatan yang selalu banyak di atas 100 gitu walaupun TK. Nah, jadi karena serunya kegiatan, energi kita tubuh ke yang kita merasa seru, atau ke yang kita perhatikan, atau ke yang menguras energi. Ada disebut menguras energi ya Bu. Menguras energi itu membuat kita jatuh dominasi perhatian ke situ. Nah, terus gitu teh. Untung weti enjing tos disiapkan
di mobil teh. Buku kanggo karanji, buku kanggo teh Nina. Ya, aya titipan amanat di kegiatan kemarin. Apa tuh? Nah, iya. Nah, dari teh Eis ya sudah di mobil. Jadi ketika masuk mobil, emot ada agenda ke ranji gitu. Jadi yang disebut dengan lupa itu sebetulnya ketika kita kurang fokus pada sebuah hal, Bu. Energinya bukan pada hal itu sehingga kita lupa. Kemana? Ke yang lain gitu. Jadi yang namanya kita lupa itu karena kita kurang fokus. Dan tidak semua lupa. So, ibu, nama ibu masih ingat gak siapa? Ingat tuh ya, karena kita ke nama itu fokus. Bisa dibilang diniatan dina hate piraku ngaran sorangan we pokok. Nah, jadi ada piraku sehingga energi kita tuh ya tetap fokus pada nama kita. Teu kedah diapalkeun oga dinten oge karena kita sudah diniatan piraku ngaran-ngaran wae pokok, maka insya Allah tidak akan lupa. Demikian juga urusan yang lain. Kalau kita fokus itu bukan berarti ngan kudu hiji pekerjaan, bukan. Ya. Tapi energi itu apa? Perhatian, keinginan, ya, niat. Itu memang besar ke situ. Ibu-ibu yang niat besar hadir di majelis ilmu di sini misalnya. Walaupun di rumah ada yang meminta energi, meminta perhatian, maka tetap ada lebih fokus ke pengajian ini. Misalnya di bumi ada cucian piring, kan itu teh harus diperhatikan. Ya, ada istri kaeun seueur. Oh iya. Ayah galan bumi berarti ya. Iya. Kemudian ada anak yang minta perhatian. Ada rumah yang sudah lama tidak dipel. Komo kaca atau selami jadi keperupan. Ada banyak lah yang bisa meminta perhatian dari diri kita. Nah, energi kita tuh terbatas, Bu. Energi kita tuh ada batasnya. Misal energi kita 100 dibagi ke nyuci piring misalnya 10 energinya ya. Mikiran kaca anu kalotor 5 gitu ya. Ngistrika misalnya 15 dah banyak gitu ya. Nah, jadi kalau dibagi-bagi seperti itu tergantung kita yang mau lebih diperhatikan mana. Kalau menurut kita yang lebih harus diperhatikan adalah kaca anu ramijud, ya sudah lama tidak dilapan, sarang laba-laba oge garantung di luhur, ya kemungkinan kita nggak akan hadir, Bu, di majelis ilmu. Wayah kieu teh ibu-ibu teh lagi teterekelan karena taraje ngeprakan laba-laba. Ya. Tapi karena diniatannya hadir di ranji, di rorompok, seueur laba-laba teka tinggal, teras di juru aya tai toko ngabunduk teka ngeratoskeun hare-hare gitu. Katingalina adalah ketika kita mengurangi energi diniatkan ke yang lainnya tidak ada. So, kalau ibu lagi di rumah, sagala katingal ada. Ya Allah, ieu tai toko pedah mah geus 2 bulan ada. Tapi ya Allah, nanti baru hari Ahad ketika kita berada di rumah misalnya ya. Nah, jadi yang disebut dengan lupa itu adalah sebetulnya merupakan keterbatasan kita dalam membagikan energi. Nah, maka kenapa kalau kita lupa berbuat salah, kita harus istighfar. Karena berarti kita tidak fokus pada menghindari
kemaksiatan. Karena berarti fokus kita bukan pada menjauhi larangan Allah, sehingga akhirnya lupa deh larangan Allahnya dilanggar. Ya memang sih lupa, itu tempatnya manusia, tapi harusnya kita sih fokus hal-hal yang dilarang Allah mah ya jangan lupa atuh gitu. Ya, hal-hal yang disuruh Allah jangan lupa. Hal-hal yang dibolehkan barulah kita boleh lupa. Gitu. Karena kalaupun lupa sesuatu yang boleh tidak jadi celaka. Tapi lupa melakukan sesuatu yang maksiat gitu. Walaupun diangkat kolam tidak dicatat ya sebagai sebuah dosa apabila kita lupa, apabila kita tidur, apabila kita hilang ingatan. Tapi kita tidak tahu apakah ketika kita lupa itu benar-benar karena kita memang terbatas energi lupa, ataukah karena memang dari awal kurang perhatian pada menghindari yang salah tadi, gitu loh. Ya. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ini lemah dengan sesuatu yang disebut dengan kesalahan karena keterbatasan energi kita tadi. Nah, maka setiap hari kita itu pasti melakukan sebuah dosa, pasti. Diakui ataupun tidak, dosa besar ataukah dosa kecil, disengaja ataupun tidak, pasti ada dosa. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sudah dimaksum, sudah dijamin oleh Allah, dijaga dirinya dari kesalahan, tetap beliau beristighfar dalam satu hari menurut riwayat 80 kali, menurut satu riwayat lain 100 kali. Karena tadi ya, barangkali ada energi-energi kita yang kemudian tidak proporsional membaginya pada sesuatu yang prinsip. Nah, maka kalau kita setiap hari berdosa, berarti kebutuhan setiap hari bagi kita adalah diampuni dosa. Kebayang gak kalau kita setiap hari berdosa terus tidak diampuni? Padahal kita nih bakal mati. Bagaimana kalau akhir hidup kita pun dalam keadaan belum diampuni dosa? Berarti seluruh manusia diciptakan pasti ujungnya ngagagandong dosa. Berarti diciptakannya manusia itu untuk kecelakaan, untuk berdosa, pulang membawa dosa. Untung saja Allah itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Sebuah perkataan Buya Hamka, Tuhanku, dosa yang aku kerjakan amat kecil jika dibandingkan dengan besarnya ampunan-Mu. Kalau Engkau hendak mencelakakanku, gelap jalan yang aku tempuh. Kalau Engkau hendak, tak seorang pun yang kuat kuasa mempertahankan aku. Kalau Engkau hendak memberi aku malu, terbukalah rahasiaku. Walaupun bagaimana aku menyembunyikan. Karena itu ya Tuhanku, sempurnakanlah awal hikmah-Mu sampai ke ujungnya, dan jangan Engkau cabut apa yang telah Engkau karuniakan. Nah, jadi ini Al-Ghaffar itu sebuah sifat jamaliyah, salah satu sifat Allah yang elok, yang indah, yang cantik. Karena dengan kita mendapatkan Tuhan yang Maha Pengampun, maka kita menjadi ada kesempatan
untuk pulang dalam keadaan bersih. Ya, ibu setiap hari butuh makan. Kabayang kalau tidak ada makanan, maka bagaimana? Cilakalah kita, matilah kita, lambat laun. Kita setiap hari butuh pengampunan karena setiap hari berbuat dosa. Kabayang kalau Tuhan kita tidak pengampun, celakalah kita, binasalah kita. Al-Ghaffar terambil dari kata ghafara yang artinya menutup. Ada beberapa karakteristik bahasa Arab yang kalau bentuknya mirip, maknanya juga mirip, Bu. Ghafara itu mirip dengan kafara. Itu artinya ada kesamaan di antara keduanya, Bu. Ghafara itu maha pengampun, artinya apa? Maha menutupi kesalahan. Kafara itu artinya ingkar, artinya menutupi kebenaran. Ya. Nah, makanya ghafara dengan kafara itu ada benang merah di antara keduanya, yaitu menutupi, cuma berbeda menutupinya menutupi apa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan kata Ghaffar sebanyak 5 kali. Ada di Quran surah Nuh ayat 10, surah Toha ayat 82. Itu yang berdiri sendiri, kata Ghaffarnya sendiri. Sedangkan 3 kata yang lainnya dirangkaikan dengan sifat Al-Aziz, Azizul Ghaffar, gitu, Bu. Apa yang dirangkaikan ini tentu saja bukan dalam konteks pengampunan dosa, tapi sehingga memberi kesan bahwa Allah itu sebagai Al-Ghaffar menutupi dan menyembunyikan banyak hal yang tidak pantas pada manusia. Gitu. Jadi di sini artinya menutupi, walaupun tidak diterjemahkan Maha Pengampun, tapi diartikannya adalah menutupi, menyembunyikan. Apa saja yang disembunyikan oleh Allah? 1, manusia adalah Allah menjadikan bagian buruk dalam tubuh manusia dan menyembunyikannya. Mata kita akan jijik melihat yang disembunyikan tersebut, sehingga Allah menutupi dengan keindahan bagian luar. Contohnya apa, Bu? Badan kita. Apa yang ada di dalam perut kita, Bu? Emas, intan, atau kotoran? Kotoran. Apa yang ada di perut kita? Apakah uang, berlian, ataukah usus yang terburai seandainya tidak ditutup oleh perut? Usus yang terburai. Nah, itu Allah menyembunyikan hal yang mengerikan tersebut. Ya. Menyembunyikan hal yang mengerikan tersebut dengan apa? Dengan perut. Ya. Menyembunyikan dengan pinggang, dengan tulang punggung, itu disembunyikan oleh Allah. Itu salah satu makna Ghaffar. Ya, kebayang nggak kalau misalnya kulit ari-ari moleksek, nah tapi bahasa nate digarok sampai kacoplok, tapi kulit cak-cakeun, ya, tiga kulit cak-cak gini bodas gitunya. Kan beuremna teh gila nya upamingan saukur sapitik pedahku reungit misalnya teh mungkin tidak begitu menjijikkan. Kabayang teh seandainya sepahat gitu moleksek karena minyak misalnya, karena api, atau karena terseret kecelakaan lalu lintas, moleksek ari-arinya doang yang coplok, tapi luas kan menipurin ningali naon.
Berarti di bawah kulit ari-ari itu mengerikan. Andai Allah tidak menciptakan kulit yang paling luar, kabayang tuh bareureum kulit jalmi teh pangesan. Kan ada orang yang kulitnya seperti itu, panas setiap hari, merah, karena dia ada kelainan dalam kulit yang paling luar. Itu Ghaffar yang menutup hal yang menjijikkan, yang mengerikan, yang terlihat di luar adalah yang indahnya. Yang kedua, apa yang disembunyikan Allah adalah lubuk hati manusia. Kabayang pami ibu-ibu di ayat 30 jalmi eusi hatena kusim kuring katingali. Gitunya aya nu horean di sana ngaos teh nya. Aya nu teu semangat, aya nu misalna naon eta teh resep da teu aya ngabodoran di sana. Itu kan sungguh menjadi sebuah hal yang akan menjadi masalah. Kabayang teh ibu, kalau lubuk hati suami ibu tiap hari atra jelas dalam mata ibu-ibu. Jika napa saya tereureut, iya. Untung saja Allah tuh Al-Ghaffar, ditutup lubuk hati manusia itu. Nah, sehingga apabila Allah tidak menyembunyikan dari orang lain dan membukakan apa yang menjadi pikiran buruk kita, penipuan, pengkhianatan, ya, pasti kita akan benci pada orang tersebut. Ya. Kehel gitu, musuhan, mungkin sampai saling membunuh karena nampaknya niat atau lubuk hati manusia. Yang ketiga, apa yang disembunyikan Allah adalah dosa-dosa makhluknya. Ibu membicarakan aib tetangga kemarin, sekarang datang ke majelis taklim, bibirnya berubah enggak? Enggak. Angger we seksi. Ya. Ibu kemarin nyiwit anak di rumah sampai dipurilitkeun. Ketika sekarang datang ke pengajian, apakah tangan ibu murilit? Tidak. Ibu kemarin nalapung panci di dapur, ditalapung ku ibu teh keuheul, ngambek ke suami gitu ya. Talapung. Apakah kakinya sekarang pengkor? Tidak. Kecuali nalapung naonnya misalnya teh. Nalapung panci hari itu dilebet pancina ya bedog gitu. Bedogna jadi anu geuna karena sampean orang biasa pengkor. Jadi itu Allah sembunyikan, Bu. Ibu nggak tahu saya tadi pagi berbuat dosa apa. Gaya saya ceramah di sini. Padahal siapa tahu bibir ini tadi pagi mengatakan perkataan yang busuk. Ya. Ibu tidak lihat apakah mata saya ini semalam melihat yang maksiat, tadi pagi melihat yang maksiat. Ya, ceramah di depan ibu-ibu, matanya memandang dengan tajam yang mundutan oke jadi curing hak kasihan di polototan ku ustadzana. Padahal bisa jadi mata ini semalam bermaksiat, juga nanahan mata ini karena semalam sehabis melaksanakan pandangan-pandangan yang dorakah? Tidak. Maksudnya oleh Allah apa? Ditutupi. Atau udah bukan cow dunia. Kalau setiap dosa yang kita lakukan kemudian menjelma menjadi sesuatu yang menjijikkan, geus gareung sih kan. Ya. Aya nu ngobrolkeun batur langsung ngelai bahamna teh. Ya kan? Kan kata Al-Qur'an barang siapa yang berghibah itu kan seperti memakan daging bangkai saudara kita. Ai bangkai harum tak bau. Kita habis ngobrolin orang terus bau meledak gitunya bahang orang teh kan tuh. Ya.
Teras cepil dianggok-anggok kupingan awon langsung kalian teh ngacai gitu. Nanahan seperti siksa di neraka yang akan diberikan pada orang-orang yang bermaksiat sesuatu yang menjijikan. Kacipta moal bahagia bu, kita hidup tidak akan tenang. Kita meren sudah rambai dengan hal yang menjijikan dari mulut, dari mata, dari telinga, tangan geus ramijut, kaki geus pengkor, komo hate dina hate pabaliutna kebusukan teh sampai meleding bauna teu katulungan. Coba bayangkan. Untung saja Tuhan kita itu Al-Ghaffar yang maha menutupi kesalahan kita. Ya. Di surah Al-Furqan ayat 70 kan disampaikan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal salih, maka kejahatan mereka itu diganti dengan Allah. Diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu coba luar biasa eloknya Tuhan kita. Sudahlah kita nih banyak kebusukan yang dilakukan, disembunyikan oleh Dia, diganti pula dengan kebajikan seandainya kita bertaubat. Ibaratnya ditutupi usus kita yang begini paburisan. Di dalamnya ada kotoran yang sangat bau busuk. Boro-boro kotoran segede perut, kotoran segede jempol. Ya jangan segede jempol atau. Nah, takacirit tanya ibu. So, takacirit nempe dina arok, dina gamis. Kaceretan gitu, tempe dina gamis, dicanda ka masjid, da melebih sa masjid itu. Apalagi seperut. Jadi Allah Al-Ghaffar itu Maha Pengampun, seperti Dia menyembunyikan kotoran di perut kita dengan perut, kulit perut. Terus diindahkan pula itu perut. Lengkeh tenan langsing. Nya nuju langsing. Nuju langsing soalnya. Mulus. Ya. Mulus dibanding paburisannya usus. Ya nuju mulus soalnya. Aritos lahiran manya. Tapi tetap ramijud juga tidak seramijud kalau usus terburai kan. Nah, itu luar biasanya Tuhan kita Allah Al-Ghaffar. Allah Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Dengan kasih sayang dan kesempurnaannya Dia berkenan mengampuni dan menutupi keburukan. Makanya tidak boleh kalau kita dulu pernah berdosa terus kita udah bertaubat, tong dicarita-caritakan deui. Ih, geus pupuh ku Allah teh ditutupi. Diganti dengan kebajikan, diceritain lagi gitu ya. Karena lambat laun mungkin awalnya untuk untuk nyarekan diri gitu ya. Ingat kamu tuh dulu pernah ini, ceritain. Tahu nggak bu, saya tuh ceramah tuh sekarang, kalau dulu mah saya tuh tukang ini misalnya. Pertama mungkin untuk memarahi diri sendiri. Lama-lama orang bilang, oh iya gitu. Oh, nah, ada kesenangan ketika orang lain tidak percaya atau mengagumi perubahan kita. Sehingga diceritakan yang kedua kalinya bukan lagi memarahi diri sendiri, tapi bangga atas perubahan yang terjadi, bangga pada diri sendiri. Nah itu dia. Khawatirnya ada setan yang masuk dalam diceritakannya dosa-dosa kita di masa lalu kepada manusia. Kalau Allah sudah menutupinya dengan manusia tidak mengetahui, sudah bertaubatnya kepada Allah saja. Nah, ada sejumlah cara yang dapat kita lakukan supaya kita meneladani akhlak Allah dalam ini
sifat, yaitu Al-Ghaffar. Yang pertama, supaya kita terbukti ta'jub, iman dengan Allah Al-Ghaffar, maka maafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat salah pada kita. Maafkan, meskipun dosanya itu sungguh besar pada kita. Ibu pernah melihat ada sebuah video seorang ibu yang dia itu kemudian mengampuni laki-laki anak muda yang membunuh putranya. Ada ya di luar negeri? Iya, ada di luar negeri sana. Seorang ibu, dia itu punya putra anak muda laki-laki, soleh anaknya, dibunuh oleh anak muda laki-laki yang berandal. Itu si anak muda hampir mendapat hukuman, gak tahu penjara seumur hidup atau hukuman mati, tapi terbebas dia dari hukuman gara-gara ibunya memaafkan. Mampu nggak Bu kita seperti itu ya? Ya Allah, kalau kita, anak saya yang begini baik, darah daging saya, harapan masa depan saya, salah apa anak saya? Kamu zalimnya luar biasa, bejatnya luar biasa. Kira-kira hukuman apa yang setimpal untuk yang membunuh anak kesayangan kita? Mungkin kita bunuh lagi gitu. Tapi luar biasa itu, seorang ibu kurang sayang apa coba kepada anak? Bukan karena tidak sayang pada anak sehingga dia tidak membunuh balik pembunuh putra solihnya, tapi bisa jadi karena dia sudah begitu faham dengan Tuhannya, sudah begitu mengenal sifat Allah Al-Ghaffar, sehingga dia ingin membuktikan kepada Tuhannya, nih Tuhanku, aku yang mengenalmu sebagai Maha Pemaaf, maka aku pun melakukan ya kebaikanmu dalam kapasitas saya sebagai seorang ibu. Coba Allah, berapa kali manusia membunuh yang bisa diampuni oleh Allah? Sampai 100 kali pun diampuni kan? Kalau benar-benar dia bertaubat. Kita mengenal sifat Al-Ghaffar bukan untuk mengenteng-entengkan dosa, karena ingat Allah bukan hanya Al-Ghaffar, nanti Allah ada Ad-Dhar yang maha memberikan bahaya. Pahamilah Allah dalam keseimbangan. Jangan mentang-mentang Tuhan saya Al-Ghaffar ya udah aja saya sampai berbuat dosa, tidak. Karena perbuatan dosa bukan dilihat dari dosa besar, dosa kecilnya saja, tapi kepada siapa dia berbuat dosa. Yaitu kepada siapa pelanggaran itu? Kepada Allah. Mau dosa besar, mau dosa kecil, kan Allah yang dilanggarnya gitu. Allah yang dilawannya. Kalau Allah sudah marah, ya, maka tidak ada dosa kecil itu bisa menyelamatkan. Nah, oleh karena itu Al-Ghaffar ini kita pahami adalah untuk proporsional. Maafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti kita, berusaha mengikis kebencian dan kedendaman dalam hati. Jangan ada perkataan 7 turunan kemoa dihampura. Jangan. Nah, ya. Sing sampai ka sujud dihadapan sampean saya oge moal dihampura. Teu hayang nyeri hati. Ya, kalau sedang begini mungkin kita sering mendengar orang yang ngobrol begitu ya Bu. Tapi kalau situasi yang benar-benar hati tersakiti,
Bisa jadi lintasan tidak memaafkan itu begitu kuat. Nyeri kayak gitu, Bu. Ya. Kalau sakitnya tuh di sini kan gampang di betadinan ya. Tapi kalau sakitnya tuh di sini, bagaimana cara mengobatinya? Kalau bukan dengan obat hati kembali. Daharannya saya ngambil tadi nanong nyeri hatinya. Ke dokter juga tidak ada dokter penyakit hati kan nggak ada juga dokter dalam itu mah kalau yang mau diobatinya liver bukan hati dalam arti perasaan ya. Nah ada satu kisah menarik nih Bu yang layak untuk kita teladani. Suatu hari Ali Zainal Abidin rahimahullah, ulama besar dari keluarga Rasulullah itu keluar masjid. Tanpa sengaja beliau bertabrakan dengan seorang laki-laki asing di Madinah. Tidak terima dengan kejadian itu, dia langsung mendamprak buyut Rasulullah tersebut karena tidak mengenalnya. Mungkin lagi jalan gitu ya, meledak sampai benjol. Dasar lo, lihat-lihat lo, gak punya mata apa? Mungkin kita gitu ya. Dasar mata dijual ke pedak. Nah hanya disebabkan mata dijual ke pedak, kan jika mata pedak anjing molotov tapi nggak bisa lihat. Iya, kalau mata anu siap pedak anu siap digoreng maka memang nggak bisa lihat ya. Tapi mungkin kalau ikan pedangnya masih hidup hanya bisa lah. Ya di laut gitu, kamu ikan tenggiri apa kabar? Ya mungkin bisa lihat ya matanya. Tapi pedang kita kena kan pedang yang sudah siap digoreng. Nah lalu para hamba sahaya dan maula beliau tuh berhamburan hendak memukul orang tersebut, kurang ajar. Berani-beraninya dia mendamprak buyut Rasulullah gitu ya. Gak tahu apa? Ini teh orang mulia, keturunan Rasulullah. Gitu. Sampai segitu damprakan yang dikeluarkan karena tabrakan yang tidak disengaja. Nah, dengan cepat Ali Zainal Abidin berteriak kepada para hamba sahaya dan maula atau nabi pembantu-pembantunya. Tahan, jangan sakiti orang itu. Beliau kemudian menghampiri dan berbisik lembut kepada yang tadi mendamprak. Ada yang bisa saya bantu? Gitu. Bari ngaharewos. Apa yang bisa aku bantu saudaraku? Maka orang ini pun tertunduk malu. Lalu Ali memberinya sorban yang biasa dipakainya dan menyuruh pembantunya untuk memberinya uang 1000 dirham. Ganti rugi mungkin ya, dijeduk sampai benjol gitu. Iya kalau tabrakannya motor atau mobil kan Bu. Nah, maka dengan suara bergetar orang itu berkata sambil berlinang air mata, aku bersaksi bahwa engkau termasuk putra Rasulullah. Ali pun berkata, engkau telah mencela perbuatan kami, padahal apa yang Allah tutupi darimu tentang keburukanku jauh lebih banyak. Jadi Ali Zainal Abidin ini tidak sombong, walaupun dia sudah diketahui keberadaan kemuliaannya oleh orang yang tabrakan tadi. Itu juga dia makanya lain kali pikir-pikir dulu mau damprat orang tuh, kan kamu malu sendiri tuh damprat cucuku buyut Rasulullah. Enggak gitu Bu. Tidak karena orang tahu kebenaran lantas dia kemudian jadi sombong, tidak. Justru bagaimana ketika orang itu sudah berlinang air mata, bersaksi, ya Allah geningan buyut Rasul hapunten. Tos popoyong kodang gitu ya, sugan begini. Lain kali lihat-lihat Bu, biasanya. Lain kali hati-hati mau ngomong Bu, makanya ambil hikmah dari kejadian ini ya Bu, hati-hati kalau ngomong. Enggak begitu. Orang memang pangmungkulnya Bu.
mangpang orang malu kemudian kita dakwahi, kita nasihati. Ali Zainal Abidin malah bilangnya apa? Ya Allah, yang Allah tutupi tentang keburukan saya jauh lebih banyak. Kamu mengetahui keburukan saya, yaitu saya ceroboh sehingga tabrakan. Yang Allah tutupi mah jauh lebih banyak daripada sekedar kecerobohan ini yang kau ketahui gitu. Jadi malahan semakin rumasa sawios gitu masalahnya. Aduh hapunten manawi teh sanes cucu Rasulullah sawios. Upami Allah bermaksud membuka aib saya jauh lebih banyak daripada ini yang membuat saya malu gitu. Ya. Nah, itu yang pertama, belajar memaafkan orang lain. Sebesar apapun kesalahan orang lain, maafkan. Yang kedua, hindarkan diri dari berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, membuka aib saudara kita sendiri, menggunjingkan, memfitnah, dan semua perbuatan yang dapat menyakiti dan menghancurkan nama baik saudara kita. Itu hindari. Allah saja yang maha hebat, Dia menutupi gitu keburukan kita, menutupi isi perut kita yang menjijikkan, menutupi lubuk hati kita yang sering busuk. Padahal Allah itu maha hebat, sangat mampu membuat usus kita terurai, membuat wajah kita pika-geuleun batur, membuat mulut kita mantap jijik orang karena kita sudah berkata buruk. Allah maha mampu, tapi Allah tidak lakukan. Jadi jangan karena kita tahu sebuah informasi terus kita sampaikan informasi itu kepada setiap orang, padahal informasi itu mempermalukan saudara kita. Kan kita sering begitu. Ibu tahu kan? Sih untuk apanya? Ada apa? Karena ikuti siapa tetangga orang. Padahal kita cuma tahu satu yang belum tentu kebenarannya. Lebih tahu mana dengan Allah. Tapi Allah tidak serta-merta segala tahu segala ditembrakir. Ya. Kenapa sih kita tahu satu, suka pengen diketahui oleh orang lain bahwa kita ini tak tahu. Bahkan tidak ingin diketahui satu, tapi ingin diketahuinya dua. Ingin orang lain tahu kita tiga, ingin orang lain menganggap kita tahu empat. Padahal kita hanya tahu satu. Coba lihat, kenapa telinga dua, mata dua, tapi mulut hanya satu. Artinya kita boleh dengar telinga dari informasi telinga kanan, telinga kiri. Mata kita bisa dijadikan alat untuk mengetahui informasi. Mata kanan, mata kiri bisa berbeda ini pengetahuan mata kanan dan mata kiri. Telinga kanan, telinga kiri. Tapi Allah sediakan mulut kita hanya satu. Artinya apa? Kalau kita tahu dua, tidak pasti harus diomongin dua. Kalau kita lihat dua fakta, tidak selalu harus dua hal itu kemudian kita buka, kita boleh kerben, kita ceritakan. Ya. Nah, tidak seorang pun menutup aib saudaranya di dunia kecuali Allah akan menutupi aibnya pada hari kemudian. Masya Allah. Padahal kita ini berumur aib, ya Bu. Siapa yang bisa menutup aib kita di akhirat kalau bukan Allah? Apakah kita butuh ditutup aib oleh Allah? Sangat. Oleh karena itu jadikan aib orang sebagai wasilah ditutupnya aib kita. Bagaimana caranya? Tutupi aib saudara kita. Ada tetangga kita punya kesalahan, tapi dia sudah bertaubat.
Ada tetangga kita punya kasus, ya, tapi belum jelas kebenarannya. Ini tuh mampang mumpung saudara kita bermasalah. Padahal kita tahu mampang mumpung ada borok di saudara kita, tutupi, gitu. Karena itu adalah apa? Kesempatan emas untuk mendapatkan pertolongan Allah, ditutupi aib kita kelak di akhirat. Ya Allah, untung abdi teh ningali pisan anjeunna nuju kitu bageula ayeuna mah tos soleh. Saya akan jadikan ini rahasia, hanya saya dan Allah serta dirinya yang tahu, dan saya doakan yang bersangkutan husnul khotimah. Tidak kemudian si ibu mah ke apa? Abdi mah babaturan baheula teh. Apa pisan saya tak pergi, saya tak pergi. Nanti harapan kita orang menjadi menghargai kita karena kita punya informasi yang jitu, padahal belum tentu. Ya, belum tentu di dunia juga. Bisa jadi orang kalau berpikir gini, oh, ibu teh rencanana buah-buah sakompet tahun. Tuh ibu. Nah, barulah kita kemudian nyerah. Alah, buah-buah sakungkingnya ibu teh baheulanya. Gitu. Nah, alim begitu kan. Ya. Kemudian pan aya geuningan dongeng bodor, tapi sebetulnya ini betul mengandung hikmah. Berbagai cara harus kita lakukan agar saudara kita ini tidak malu. Ayo kita mah kebanyakan suka ingin mempermalukan. Nah, ayat gadis cenah geuning Bu. Gadis wanoja parawan isinan kawarung balanja. Gitu ya. Bapak-bapak tukang warung teh ngaladangan saur si Neng teh. Bade nyarios kalah pret gitu. Ya. Da parawan oge aya aturannya Bu. Pas ngalengkah bade nyaketan bawang, nah ujug-ujug pret. Langsung rarayna teh parawan isinan nya Bu, andalemi lungguh timku. Musibah besar bagi dia, hitung ayeuna bapak-bapak coba. Ngadeg-deg deg-degan. Kabayang teh rasa malu yang menjalar pada badannya. Nyari ibu-ibu orang mandak dindut payunan saroge geus biasa. Malahan mangah aja disengkekeun duun. Patembalan nya. Kata di kamar tadi tembalan di pret. Ya itu mah tidak usah ditutupi nu kitu mah. Saha nu itu? Seorang anak kita di dapur teh. Itu tuh si bapak. Wih, si mama. Yang begitu mah enggak usah ditutupi, dah itu mah memang mahajanya, hiburan. Hiburan di rumah teh. Nah, kalau bagi seorang perawan yang sungguh pemalu gitu ya. Nyaan teu ngahaja. Da sorangan oge sanes ku tapi pret da ditahan. Kemudian dia teh walaupun isin da bade lumpat isin, cicing wae isin, namina isin kan bingung sama pola. Sambil ngadeg-deg dia bilang, "Bapak, bade meser bawang bari ngadeg." Ih, teh acan ngagoreng neng, tadi teh si mana teh kalah ka pasarnya. Si gadis ini tuh aneh. Nah, arek meser bawang kalah ka jawaban gitu. Bapak hari ieu sabaraha bawang 1 kilo. Emak mah masih di pasar nuju balanja tempena, makanya ngagorengna. Nah, jadi si gadis ini berpikir, Bapak upami tadi aya suara mongkorongok hayang ngaguping. Si Neng tehnya bu bapak geus ceritakeun si emakna masih di pasar. Ke hoyong goreng tempe mah tos si emakna pulang di pasar. Akhirnya si gadis ini bagaimana? Ya Allah, alhamdulillah. Berarti hidup abdi mah aku. Sebab si bapak teh
sigana teh nuju torek. Ya Allah ibu, itu si bapak diriwayatkan yang seperti itulah yang nanti akan dilindungi, dinaungi oleh Allah, ditutupi ayat-ayatnya. Kedua ya urusan bawang teu kajual mah oke balik deui gitunya. Ya, jadi pura-pura torek pun ibaratnya demi terhindarnya saudara kita dari rasa malu dibolehkan. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Tahu saudara Bu? Setengah tiga. Tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena kita yakin Allah Al-Ghaffar, sebesar apapun dosa kita, sekotor apapun diri kita, selama hayat masih dikandung badan, kesempatan untuk bertaubat dan meminta ampun dari Allah senantiasa terbuka lebar. Maka optimislah dari pengampunan Allah. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Salah satu rahmat Allah adalah pengampunan atas dosa-dosa kita. Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya, ibaratnya begini, gitu ya. Kebayang bagaimana Allah begitu, apa namanya tuh ya? Kalau kita kotor lah. Bayangkan Bu, anak kecil bebelokan di sawah. Bebelokan di sawah, pasti dicarekan ya Bu mama. Pasti dijewel ya. Kemudian anak itu datang sambil pokoyong-pokoyong. Maaf, aku badannya kotor, habis main di sawah. Terus mama kita, kan dia kasih, gerak imbang, yuk mama di ruang. Kebayang? Bagaimana rasa haru bahagia yang menyeruak dalam diri kita ketika kita sudah bobolokot dengan dosa. Allah membentangkan tangannya menyambut at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, sugan teh pada diciwi, sugan teh pada dikeplak, sugan teh pada dicewek. Kalahkah bekadia. Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya pada pagi, sore, dan malam bagi siapa saja yang menginginkan ampunannya. Maka disunnahkan kita kalau pagi hari baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka diampuni dosa-dosa kita sepanjang malam jika itu dibaca oleh kita di pagi hari. Sore hari pun demikian. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Diampuni oleh Allah dosa-dosa kita sepanjang siang. Dikisahkan ada seorang hamba melakukan dosa lalu dia berdoa, wahai Rabbku ampunilah dosaku. Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah melakukan dosa, akan tetapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosa atau menghukumnya karena melakukan dosa. Kemudian hamba Allah tersebut kembali melakukan dosa lalu berdoa, wahai Tuhanku ampunilah dosaku. Allah berfirman, hambaku melakukan dosa, akan tetapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosa atau menghukumnya karena melakukan dosa. Kemudian sang hamba kembali melakukan dosa lalu berdoa, wahai Tuhanku ampunilah dosaku. Allah
berfirman, hambaku melakukan dosa, akan tetapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosa atau menghukumnya karena melakukan dosa. Maka berbuatlah sesukamu, aku akan tetap mengampuni dosamu. Hamba tersebut berkata, aku tidak tahu, sehingga ketiga kali atau keempat aku meminta pengampunan. Akan tetapi Allah Ta'ala tetap berfirman, berbuatlah sesuka hatimu, aku tetap akan mengampuni dosamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi syaratnya apa tadi? Meminta ampun. Walaupun meminta ampun berdosa lagi, meminta ampun berdosa lagi, meminta ampun lagi, Allah mengampuni. Tapi kalau kita melakukan dosa walaupun kecil tak pernah minta ampun, tidak akan Allah beri ampunan, karena mintanya juga tidak. Allah Ta'ala teramat mengasihi hambanya. Walaupun sang hamba berkali-kali melakukan kemaksiatan, pintu pengampunan Allah senantiasa terbuka. Berkali-kali Allah dihianati, tetapi tangannya senantiasa terbuka dan siap menerima kembali kepada hambanya yang ingin bertaubat. Tidak bosan. Tapi masalahnya kalau kita dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, kita tidak tahu akhir hidup kita dalam tobat atau dalam dosa. Disinilah tetap kita tidak boleh menyepelekan dosa. Walaupun kita punya Allah yang maha penerima taubat. Makanya kenapa seorang yang dia itu mengatakan gini Bu, dalam kisah apa yang kemarin saya baca, dia itu selamat Bu, dia selamat dari sebuah kecelakaan. Dia kemudian bilang, alhamdulillah saya selamat, penumpang lain celaka. Itu dia mengatakan alhamdulillah dibayar dengan istighfarnya 1000 kali. Karena apa? Seakan-akan dia mensyukuri celakanya orang lain, selamatnya dia. Nah, ini artinya apa? Jangan sepelekan hal-hal yang kita mungkin tidak anggap dosa, sehingga kita tidak beristighfar. Apalagi yang sudah jelas-jelas dosa, dosanya satu, jangan berpikir istighfarnya satu. Bisa jadi istighfarnya harus ribuan kali. Nah, demikian ibu-ibu yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghaffar mengampuni dosa-dosa kita, dan memang kita pantas untuk diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sebanyak apapun dosa kami ampuni. Ampuni juga dosa-dosa kami kurang beristighfar kepada-Mu. Ampuni dosa kami karena kami kurang bertaubat kepada-Mu. Ampuni kebodohan kami atas dosa yang kami lakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa. Jangan Engkau hukum kami jika kami bersalah. Tidak sanggup kami menerima hukuman atas kesalahan yang tiada berhenti kami lakukan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Langsung disiksa apabila melakukan dosa. Engkau memberikan kebaikan yang luar biasa kepada umat Rasulullah. Engkau beri kesempatan untuk kami bertaubat kalau kami sudah melakukan dosa. Jadikan kami orang-orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar memperbaiki diri, untuk benar-benar kembali ke jalan-Mu, untuk benar-benar meminta ampunan kepada-Mu, karena kami Engkau beri pemahaman atas
atas beratnya dosa yang kami lakukan. Akan tetapi kami optimis dengan besarnya pengampunan-Mu yang Engkau zaminkan. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat wallahu mujibud da'wat. Ampuni seluruh dosa para beriman ya Allah. Kasihanilah orang-orang yang beriman kepadamu walaupun belum berdosa. Kasihanilah para ulama kami ya Allah. Kasihanilah para guru-guru kami. Kasihanilah orang tua kami. Kasihani pemerintah kami ya Allah. Kasihani tetangga-tetangga kami. Kasihani saudara-saudara kami. Kasihanilah suami kami dan anak-anak kami. Kasihani orang tua kami ya Allah. Kasihanilah kami yang berbuat dosa ini ya Allah. Dengar Engkau anugerahkan pengampunan-Mu untuk kami, sehingga kami pulang kepadamu dalam keadaan bersih dari segala kotoran-kotoran yang menempel, sehingga kami pulang kepadamu dalam keadaan harum dari bau busuk yang telah Engkau bersihkan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi